Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Segenap muslimin rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian yang topiknya adalah kewajiban mempelajari Al-Quran bagi setiap muslim, bukan bagi para ulama saja. Jadi sementara muslimin ini, di antara muslimin ini ada yang berprasangka, menyangka bahwa Al-Quran itu yang wajib ya dipelajari oleh ulama saja. Sedangkan orang awamnya tidak wajib. Ya, itu pendapat yang tidak tepat, tidak benar ya. Yang benar adalah wajib bagi setiap muslim memahami isi Al-Quran. Kewajiban para ulama adalah menjelaskan kepada muslimin bahwa Al-Quran itu wajib dipelajari dan dijalani isinya. Ya. Bahwa para ulama itu ilmunya harus tinggi melebihi orang-orang awamnya muslimin, benar adanya, betul begitu. Tapi tidak berarti bahwa mempelajari Al-Quran ini merupakan kewajiban atau fardu yang masuk ke dalam bab fardu kifayah, bukan. Ya, ini fardu ain, ini memahami. Kalau harus hafal Al-Quran, ya itu fardu kifayah. Sebagian muslim saja sudah hafal Al-Quran, yang lainnya nggak hafal nggak berdosa. Ya, menjelaskan Al-Quran secara detail, secara rinci. Nah, itu boleh, kewajiban fardu kifayah muslimin ini ya, fardu kifayah atau hanya sebagian muslim saja yang harus seperti itu. Yang lainnya tidak paham, mendetail enggak apa-apa. Yang penting isinya itu paham. Tahu isi Al-Qur'an gitu loh, itu maksudnya. Harus bisa membaca juga. Jadi kita berdosa kalau kita selama hidup tidak meluangkan waktu untuk mempelajari Al-Qur'an. Akan ditanya nanti di sana. Nah, makanya kita lihat sekarang bab mengenai kewajiban membaca Al-Quran, tapi ditinjau dari hadis-hadis Nabi. Kok begini salah ini. Ya, ini tadi ya. Nah, di dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin, kitab hadis yang kecil tetapi isinya padat, isinya banyak, yang disusun oleh Imam An-Nawawi, ini Al-Mu'allif kitab Riyadhus Shalihin. Al-Mu'allif penulisnya atau penyusunnya Abu Zakaria. Dia punya anak laki-laki lah, mestinya ya. Enggak tahu anak beneran apa anak keponakan gitu ya. Karena menurut riwayat lain Imam Nawawi sampai meninggal dunia dia tidak menikah, belum sempat menikah. Ya, tapi kok panggilannya Abu Zakaria, bapaknya Zakaria. Wallahu a'lam, saya belum mendalami. Mungkin nanti ada di antara saudara yang berusaha cari riwayat hidup lengkapnya Imam Nawawi ya. Nanti biar tahu. Nama beliau adalah Muhyiddin Yahya bin Syarif An-Nawawi. Nah, ini dia namanya Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Digelari Muhyiddin, orang yang
menghidupkan agama. Yahya bin Syarif atau Syaraf ya, Syarif ya. Dia bernama Yahya bin Syarif. Berasal dari daerah yang bernama An-Nawawi ya. Al-Mutawaffa, dia diwafatkan atau dia meninggal dunia pada tahun ini 676 Hijriah. Kita lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, di dalam salah satu dari kitab-kitabnya ada satu kitab yang disebut Kitab Fadhail. Ya, Kitab Fadhail di jilid yang pertama ya, di jilid yang pertama deh kalau nggak salah, kitab ke-8. Iya, Masya Allah, ini dia di jilid yang kedua, kitab yang ke-8, Kitabul Fadhail, Kitabul Fadhaili, kitab tentang keutamaan. Ini apa namanya? Kitab hadis Riyadhus Shalihin yang banyak dibaca oleh muslimin di seluruh dunia sampai hari ini. Dari berbagai mazhab, dari berbagai kelompok muslimin ini yang suka belajar, yang suka membaca, mempelajari agama ini, pasti mereka mengenal atau pernah membaca, mengetahui sebuah kitab hadis yang diberi nama Kitab Riyadhus Shalihin. Di kitab yang ke-8 ada judulnya Kitabul Fadhail, kitab tentang keutamaan. Maksudnya amalan-amalan yang utama. Keutamaan dari berbagai macam amalan. Sudah perhatikan ini. Kitab ke-8 ini terdiri dari banyak bab. Ya, dari banyak bab. Nih. Sudah lihat dari kitab yang ke-8 ini ada bab 180, 181, seterusnya sampai ke bawah sampai bab 281. Ya? 231. Kok 281? Gini aja deh, enggak usah pakai kacamata. Kitab bab yang ke-231 dikurangi 80, 231, 131 dikurangi 80 berapa? 51 ya? Enggak, ini babnya 231, mulai dari bab 80 kan? Jadi 131 kurang 80 berapa? Hah? 151? Oh berarti 51 aja ya. Ya. Dari satu judul kitab ini aja terdiri dari ini 180 sampai hitung nih sampai 180 231 dikurangi 180 berapa? 51 ya? Ya 51 bab, satu kitab terdiri dari 51 bab. Sebagai perbandingan ya, kita lihat kitab di atasnya, Kitabu Adabis Safar. Safar. Kitab ini yang ke-7, Adabus Safar, kitab tata cara bepergian. Nah, ini 231 179. Nah, hanya tadi berapa kitab aja ini? Berapa bab ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 saja. Yang di atasnya sebelum kitab tentang adab. Kitab yang ke-6 kitab tentang Iyadul Marid, kitab tentang menengok orang sakit. Dari bab 144 sampai 165. Enggak sampai 50. Kan? Nih, di atasnya lagi kitab tentang salam. Ya, kitab tentang ucapan salam itu. Dari bab 131 sampai 143, sedikit aja ini. Terus di atasnya lagi kitab tentang Adabun Naum, kitab tentang tata cara tidur. Hanya 1, 2, 3, 4 bab aja. Tuh. Yang agak banyak di atasnya ini.
kitab tentang apa ini? Ya, berbagai macam. Kitab nomor 1 kan kitab tentang berbagai macam hal. Ya, mulai dari berbagai macam, babnya ada berapa ini? 1 sampai bab 83. 83 bab. Ini macam-macam, ya, mulai dari bab ikhlas, bab sabar, bab jujur dan sebagainya. Di bawahnya di jilid yang kedua, ini jangan jilid 1 ini, jilid yang kedua ini Kitabul Adab, kita tentang sopan santun, berapa bab, terdiri dari berapa bab, sudah bisa lihat nih. Hanya terdiri dari bab 84 sampai 99, enggak sampai 50. Kitab Adabut Ta'am, bab kitab tentang tata cara makan. Nah, makan itu pakai aturan juga, ada tata keramanya, ada aturannya dalam Islam. Ini dipelajari dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada terjadi sekian bab ini. Nah, enggak sampai 50. Kitabul Libas, kitab tentang pakaian. Nah, tentang pakaian, bagaimana berpakaian, pakaian apa yang boleh dipakai, pakaian apa yang tidak boleh dipakai. Itu ada di sekian bab aja ini, enggak sampai 52. Terus kitab tentang Adabun Naum. Nah, ini kitab tentang tata cara tidur, tata cara berbaring. Ini hanya terdiri dari beberapa bab saja ini, 1, 2, 3, 4. Tapi begitu bicara tentang Al-Quran, nah ini kitab Fadhailil Quran, ya tadi kitab yang berapa tadi Mas? 8 ya, ini kitab Fadhail, kitab tentang keutamaan. Nah, ini keutamaan Al-Qur'an dan lain-lain. Nah, kita lihat sekarang bagian dari amalan-amalan yang utama dalam ajaran Islam. Nomor 1, Imam Nawawi tidak menulis bab salat loh ini. Lihat ini. Salat taruh di belakang, di belakangnya. Ya. Dari Kitabul Fadhail, kitab yang ke-8 ini Imam Nawawi menuliskan bab yang pertama, yaitu bab nomor 180, ya, kitab yang ke-8. Bab pertama, bab 180, beliau menuliskan babu fadli qiraatil Qur'ani. Bab fadli, keutamaan qiraatil Qur'an, membaca Al-Qur'an, qiraah Al-Qur'an. Membaca. Qiraah itu membaca tanpa mengerti isinya. Ya seperti kebanyakan kita ini bisa qiraah. Tapi tilawah, enggak semua kita bisa tilawatul Quran. Ya, tilawah itu membaca tapi memahami isinya. Kalau qiraah itu membaca saja. Orang bisa paham, boleh juga paham, boleh juga enggak. Tapi kalau namanya tilawah, itu orang yang baca itu ngerti isinya. Tahu apa yang dia baca. Ya, bab keutamaan membaca Al-Qur'an, Pak, Bu. Nih. Ya, jadi ini amalan yang utama itu membaca Al-Qur'an gitu loh. Menurut Imam Nawawi. Di samping di hadis yang lain kan kita diberitahu ketika Nabi ditanya oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Qala Ibnu Mas'ud, telah berkata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdhal. Wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling utama, yang afdal, yang paling utama? Rasul menjawab. Apa jawaban beliau? 1, yang terkenal hadisnya, as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Itu amalan yang paling utama. Yang kedua, beliau mengatakan tsumma ayyun, ketika ditanya lagi oleh Ibnu Mas'ud, kemudian apa lagi Rasulullah? Rasul menjawab, birrul walidain. Amalan yang terutama sesudah sholat adalah berbuat baik untuk orang tua. Ya, habis sholat nih sampean nih, kalau masih punya orang tua, datang ke rumah, orang tua tinggal di rumah, tengok orang tuanya. Bu, Pak, gimana? Sehat? Harusnya begitu, Pak. Masya Allah. Yang masih punya orang tua. Kalau aku sudah nggak punya, dua-duanya nggak ada. Pian-pian yang masih punya orang tua, tengoklah orang tuanya itu. Apalagi kalau tidak satu rumah. Yang satu rumah itu harus lebih tahu lebih dulu. Lihat mama, lihat papa, bapak, mama. Gimana? Lihat. Ya. Yang rumahnya jauh, tapi masih satu kota. Saudara
keluar dari masjid, mampir ke rumah orang tua dulu, pahalanya besar sekali itu. Lebih besar daripada haji, daripada umrah. Masya Allah. Itu birrul walidain, berbakti pada dua orang tua, nomor 2 sesudah sholat pada waktunya. Yang ketiga ketika ditanya, summa ayun ya Rasulullah, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Jawaban Nabi, al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Dalam arti perang membela Islam, bukan perang membela Pak Jokowi, bukan. Perang membela Jokowi mati kafir sampean. Mati kafir bener, tak kandani, saya kasih tahu. Jangan kita perang dengan sesama anak bangsa karena membela Pak Jokowi atau membela yang lainnya, yang lain Jokowi. Presiden berikutnya misalnya atau siapa, jangan, enggak boleh begitu. Ya, perang yang diperbolehkan adalah perang membela kemuliaan Islam, membela agama ini. Itu jihad sabilillah itu. Nanti di hadis yang lain di riwayat Bukhari kemudian ditanya Ayul a'mali afdalu ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama Rasulullah? Jawaban Nabi apa? Bukan as-shalatu ala waqtiha, al-imanu billah, iman kepada Allah. Nah, terus yang berikutnya nanti sudah pernah dibacakan. Nah, sekarang kita bahas mengenai ini, keutamaan amalan-amalan atau amalan-amalan yang utama dalam Islam. Nomor 1 kata Imam Nawawi adalah babnya adalah fadli qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Berdasarkan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis nomor 991, an Abi Umamah, dari sahabat Abu Umamah, bapaknya Umamah, ya, radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepada beliau. Qala Abu Umamah sahabat Nabi ini berkata, sami itu aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut. Nah ini, Iqra'ul Quran, Iqra'u, kalian bacalah Al-Quran itu. Ini fi'il amr ini Pak, Iqra'u, fi'il amr lil jam'i, fi'il amr perintah untuk orang banyak. Jadi beliau mengatakan kepada sahabatnya, dan ini berlaku juga kepada kita semua umatnya, Iqra'u, kalian bacalah Al-Quran itu. Kalian baca Al-Quran ini, perintah dari Rasul ini. Sesudah Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran yang sudah kita ketahui bersama, di dalam ayat yang pertama kali turun dan surat yang pertama kali turun adalah surat Iqra atau surat Al-Alaq, ya. Sudah hafal kita semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Tuh, ayat yang pertama kali turun itu bacalah Al-Quran itu, maksudnya begitu. Bukan bacalah koran itu, bacalah majalah itu, bacalah ilmu matematika itu, bukan. Di saat ayat itu turun, ilmu matematik dan sebagainya yang sekarang kita pelajari di fakultas matematik, ilmu biologi yang dipelajari di fakultas biologi, ilmu kedokteran yang dipelajari di fakultas kedokteran, ilmu hukum jahiliyah itu yang dipelajari di fakultas hukum jahiliyah itu enggak ada, belum ada itu. Ya, yang ada adalah perintah Allah kepada manusia ini untuk membaca Al-Quran. Jadi Nabi sendiri mengatakan, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, bacalah oleh kalian semua Al-Quran. Fa innahu, karena sesungguhnya dia Al-Quran itu yakti akan datang yaumal kiamati, pada hari kiamat, syafi'an, dalam keadaan memberi syafaat. Syafi'an ini berdikatan sebagai hal, ya. Jadi Al-Quran akan datang di hari kiamat, amalan kita akan datang di hari kiamat nanti syafi'an. Amalan kita membaca Al-Quran akan datang memberi syafaat li ashabih, kepada sahabat-sahabatnya, kepada sahabat-sahabat Al-Quran. Nah, sahabat-sahabat Quran itu siapa? Diterangkan di hadis yang lain, juga di ayat yang lain. Sahabat Al-Quran adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengamalkan isinya. Orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, itu sahabat Al-Quran. Jadi Nabi mengatakan
Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada sahabat-sahabat Al-Quran, sahabat-sahabatnya. Memberi syafaat, Pak, membela kita nanti di akhirat. Ya Allah, jangan kau masukkan dalam neraka ini, orang ini, ya Allah. Dia di siang harinya dia pakai untuk bersusah payah karena aku, ya Allah. Di malam harinya pun dia bersusah payah karena aku, ya Rasul, ya Allah. Al-Quran bilang begitu nanti di hadapan Allah. Padahal Al-Quran itu kalamullah, firman Allah itu. Nah, jadi saudara, ini amalan utama dalam kehidupan kita adalah membaca Al-Quran. Makanya setiap hari kita harus baca Al-Quran. Yang belum bisa baca Al-Quran, belajar bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Yang sudah bisa membaca Al-Quran, hendaknya mempelajari kandungannya, isinya. Ya, kemarin sudah dimulai ujian di masjid ini untuk anak-anak kita yang dididik di madrasah tempat kita ini. Ya, sudah ada 3 anak kemarin ya. Berhasil 3 apa 2? Baru 2 ya. Nah, sore nanti saya akan ikut melihat hafalan Al-Quran hari kedua ya. Jumlah yang ulia berapa anak semuanya? 30. Berarti bisa selesai 3 minggu itu ya. 2 mingguan lah. 2 minggu ya, kalau sehari 2, 15 hari, 2 minggu itu. Makanya mungkin saya nggak bisa menunggu sampai selesai, karena kalau kemarin dipraktekkan 1 anak saja 30 juz itu hampir 1 jam ya. Ya. Aku tadi bilang apa? 30 juz. Kebalik. Hafalan juz 30 ya. Itu juz 30 aja 1 anak kemarin hampir 1 jam ya. Ya. Nah, kalau 2 anak 2 jam habis waktuku. Aku jam 4 harus kerja ya. Nah, itu salah lagi Pak Sugeng, kenapa harus kerja? Ya kerja disuruh oleh Allah ya. Udah janjian sama orang banyak. Jam 4 mulai kerja. Jadi ya terpaksa saya suruh ngerekam aja. Mas Hid, rekam. Aku nanti dengarkan dengan cermat lewat rekaman. Mana yang salah saya kasih tanda. Ya, setiap surat yang dibaca ada berapa kesalahan di situ. Makharijul hurufnya, matnya, kemudian apa lagi? Itu aja yang tekankan ya, makharijul huruf, tempat keluarnya huruf sama mat, panjang pendeknya bacaan. Nah, itu insyaallah saya akan lihat satu-satu dari rekaman kalau tidak bisa datang sendiri. Itu nanti setelah yang perempuan berapa orang? Bu Aminah. Yang laki 12, 18, banyak perempuannya ya. Oh. Kalau di selang-seling gimana, Bu? Hari ini perempuan, besok laki-laki gitu loh. Gitu ya. Nah, jadi nanti aku banyak yang perempuan. Kalau yang perempuan yang menghafal, yang laki suruh keluar dulu kan? Ya. Jadi biar mereka enggak kikuk ya, suruh kemana? Taruh di mana kemana yang perempuan? Di kelas ya. Jadi nanti saya insya Allah ya, menyimak yang perempuan ya, akan saya lihat. Ya, selama ini ada kesalahan ya saya biarin dulu. Ya dulu, nanti setelah selesai baru sini. Kecuali kesalahan yang fatal. Baca surat Iqra tiba-tiba keluar surat Ali Imran misalnya gitu. Ini kan salah fatal. Ini bukan surat Iqra, ini surat yang lain nih, masuk ke situ, kecampur itu. Nah, itu ya harus diingatkan saat itu. Tapi kalau panjang pendeknya kurang atau makharijul hurufnya kurang, ya sudahlah, dimaafkan dulu. Untuk diperbaiki ke depannya. Ya, jadi saudara sekalian, kita semua ini diperintah oleh Rasulullah. Sedangkan menurut kaidah usul fikih, al-amru fil asli lil wujub. Perintah itu pada asalnya adalah kepada yang wajib. Jadi semua perintah itu hukum asalnya wajib. Kecuali ada yang memalingkan dari wajib. Nah, ada enggak
perintah yang memalingkan dari kewajiban membaca Al-Quran. Enggak ada. Tapi perintah-perintah yang lain ada yang asal hukumnya wajib kemudian menjadi tidak wajib karena sesuatu hal, karena sesuatu udzur, suatu alasan. Jadi kepada kita semuanya, yang tua maupun yang muda, yang kecil maupun yang besar, yang kaya maupun yang miskin, ya, yang laki maupun perempuan, semuanya harus membaca Al-Quran, harus bisa membaca Al-Quran. Karena Al-Quran akan berguna sekali bagi pembaca-pembacanya, bagi sahabat-sahabatnya di hari kiamat nanti, di mana mereka akan membela pembacanya agar jangan dimasukkan ke neraka. Itu. Berikutnya, hadis yang kedua, hadis nomor 992. Wa anin Nawas bin Sam'an, dan dari sahabat An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepadanya, qala An-Nawas bin Sam'an berkata, "Sami itu aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai berikut. Yu'ta, kata Rasulullah, yu'ta, akan didatangkan. Ya, ini fi'il mudhari' majhul. Yu'ta, akan didatangkan. Kalau yang maklum ya'ti yaumal kiamati, gitu. Seperti yang tadi ini fi'il mudhari' majhul. Nih, ya'ti, akan mendatangi atau akan datang. Ya, fa innahu, karena sungguhnya Al-Qur'an ya'ti, akan mendatangi. Ya, kapan mendatanginya? Yaumal kiamati, pada hari kiamat. Mendatangi siapa? Li ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya. Ngapain? Syafi'an, memberi syafaat. Nah, ini tadi ya'ti. Sekarang kita ketemu dengan fi'il madhi majhul. Yu'ta, akan didatangkan. Yaumal kiamati, pada hari kiamat. Apa yang akan didatangkan? Bil Qur'an, Al-Qur'an. Akan didatangkan Al-Qur'an wa ahlihi, dan ahlinya. Pemiliknya, pemilik Al-Quran, ahlinya Al-Quran akan didatangkan. Siapa ini ahli Al-Quran ini siapa? Ahlinya, ahli Al-Quran itu siapa? Alladzina, ahli Al-Quran adalah, atau sahabat Al-Quran adalah alladzina, orang-orang yang kanu, mereka adalah waktu di dunia, ya'maluna, mereka selalu beramal, bihi, dengannya, dengan Al-Quran, fid dunya, di dunia. Jadi akan didatangkan di hari kiamat nanti Al-Quran beserta orang yang biasa membaca Al-Quran tersebut dan mengamalkan isinya. Kalau cuma membaca tapi tidak mengamalkan, enggak termasuk di sini. Makanya di sini diterangkan oleh Nabi, yu'ta yaumal kiamati, akan didatangkan pada hari kiamat, bil Quran, dengan Al-Quran itu, akan didatangkan Al-Quran itu, buah ahlihi, dan ahlinya, keluarganya, keluarga Al-Quran, atau sahabatnya, sahabat Al-Quran. Siapa mereka? Ahli Al-Quran, alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya, yaitu orang-orang yang mereka adalah waktu di dunia ya'maluna, selalu beramal bihi, dengan Al-Quran. Jadi mau ngapa-ngapain tanya dulu sama Al-Quran, boleh enggak? Aku begini ini boleh enggak? Tuh. Memilih pemimpin yang tidak beriman, boleh enggak? Dilarang oleh Al-Quran. Ya jangan kita lakukan, walaupun kita senang sama orang itu. Orang itu, saya suka sama orang, tapi dia bukan orang beriman. Ya jangan kau pilih sebagai pemimpin. Tuh. Karena dilarang oleh Al-Quran. Ya, orang-orang yang mereka waktu di dunia selalu beramal fit dunia, di dunia, ya, takdumuhu, mendahuluinya, akan mendahului semua surat-surat dalam Al-Quran. Apa yang akan datang duluan? Menjenguk pemiliknya atau sahabatnya atau ahlinya. Suratul Baqarah, surat Al-Baqarah, wa Ali Imran, dan surat Ali Imran. Dua saja yang akan datang duluan membela. Makanya kita harus baca surat Al-Baqarah, baca surat Ali Imran. Tamat Al-Baqarah, ulangi lagi. Tamat Al-Baqarah, ulangi lagi. Ali Imran, tamat, ulangi lagi. Begitu. Dua surat ini akan datang membela orang tadi. Ini dikatakan di sini, tuhajani. Kedua surat tersebut akan
mendebat, membela gitu aja lah. Mendebat dalam rangka membela, ya, berhujah, tuh hajani, mengemukakan hujah keduanya. Yang surah Al-Baqarah akan mengemukakan alasannya atau hujahnya. Surah Ali Imran juga akan mengemukakan alasannya kenapa dia membela orang ini jangan sampai dimasukkan ke neraka. Dia minta kepada Allah, ya Allah jangan engkau masukkan orang ini ke dalam neraka ya Allah. Ini surah Al-Baqarah sama surah Ali Imran nanti akan membela ini. An sahibihima akan memberikan hujah alasannya kedua surat tersebut an terhadap sahibihima sahabat keduanya. Kalau kita menjadi sahabat surat Al-Baqarah, menjadi sahabat surat Ali Imran, nanti kita akan dibela oleh surat Ali Imran dan surat Al-Baqarah di hadapan Allah. Supaya jangan dimasukkan ke neraka. Walaupun orang ini punya dosa ya Allah, ini orang ini sudah pernah berbuat dosa. Bukannya dosa kecil, dosa besar pun dia pernah. Tapi tolong ya Allah, jangan masukkan orang ini ke dalam neraka. Karena dia siang dan malam lelah matanya, lelah badannya. Karena aku ya Allah yang membuat dia lelah. Ngantuk-ngantuk dia baca. Wah, dia tidur. Kalau saudara cari tidur susah, baca Al-Qur'an udah. Nanti belum selesai baca Al-Qur'an guring sama sudah. Coba aja. Ini resep ini sudah saya sampaikan kepada pasien-pasien saya yang susah tidur itu. Ya. Tapi mungkin enggak diamalkan. Datang lagi dia minta obat lagi ya. Pilih minta obat tidur daripada baca Al-Qur'an. Astagfirullah. Nah, jadi ini hadis rawahu Muslim yang telah meriwayatkannya adalah Imam Muslim. Jadi bacalah surat Al-Baqarah, bacalah surat Ali Imran, ya. Di samping surat-surat yang lainnya tentunya. Semampunya semalam bisanya cuma 10 ayat, ya enggak apa-apa, 10 ayat berhenti. Sampai tamat ulangi lagi. Ali Imran juga begitu, baca sampai tamat ulangi lagi. Nah, syukur dibacanya di dalam salat ketika ngimami. Bacanya yang merdu suaranya kalau didengar orang di belakangnya supaya orang yang mendengar ini semangat sholat. Tapi kalau kita ngimami sholat terus bacanya Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Enggak apa-apa, enggak berdosa. Tapi yang di belakang kurang semangat. Beda kalau yang membaca itu lagunya bagus. Ya, meresapi, menghayati. Yang di belakangnya juga ikut meresapi, ikut menghayati. Nah, gitu ya. Jadi kita amalkan nih perintah Nabi. Itu alasan Nabi, ya. Kemudian yang berikutnya, hadis nomor 3, hadis nomor 993. Wa an Utsman bin Affan, dan dari sahabat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga. Utsman bin Affan radhiyallahu an, semoga Allah ridho kepada beliau. Qala telah berkata, Utsman bin Affan sahabat Nabi. Sayyidina Utsman radhiyallahu an telah berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda begini, Pak, Bu, nih lihat nih. Hadisnya ada di hadapan mata kita sekarang. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum, sebaik-baik kalian, yang terbaik di antara kalian, kata Rasulullah. Kalian semua orang-orang beriman ini adalah orang-orang yang baik. Tapi ada yang terbaik di antara kalian. Siapa? Khairukum, yang terbaik di antara kalian adalah man, orang yang atau barang siapa yang ta'allamal Qur'ana. Ta'allama, dia mempelajari Al-Qur'ana, Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan dia mau mengajarkannya. Jadi orang yang baik di antara muslim ini cuma dua. Yang mau belajar Al-Quran dan yang mau mengajarkan Al-Quran. Kalau saudara enggak bisa atau belum bisa mengajarkan Al-Quran, ya belajar. Seperti setiap pagi kita di masjid ini mempelajari Al-Quran. Udah, kita bisanya begitu ya kita jalani. Nanti kalau ilmunya sudah
bertambah, dia tambah pandai, tambah pintar karena Allah yang buat dia pandai. Nah, ngajar. Gitu loh. Ini loh Nabi bilang khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Ini hadis sahih. Rawahu telah meriwayatkannya Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Riwayat Bukhari ini nah, di hadis nomor 5027. Coba kita lihat di hadis nomor 5027 benar enggak? Ini Imam Nawawi, bukan Imam Nawawi ya. Kita lihat di mananya ini ya. Di sini aja deh. Ini kita tutup dulu, kita lihat Sahih Bukhari. Mutunul hadis Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari. Mana ini? Nah, ini dia. Nih Sahih Bukhari di hadis nomor 5000 berapa tadi itu? Hadis nih 5027 ya, kita lihat Sahih Bukhari 5027. Kita lihat, cocokkan dulu 5027. Ah, benar nih. Kitab Sahih Bukhari. Jadi hadis yang tadi itu, Pak, di kitab Riyadhus Shalihin itu ngambil dari sini. Ini kitab hadis induk ini namanya. Kitab hadis yang utama, induk dari kitab-kitab hadis. Ini kitab Sahih Bukhari, ada kitab Sahih Muslim dan sebagainya. Dia nih, di hadis nomor 5027. Haddatsana Hajjaj bin Minhal, haddatsana Syu'bah. Haddatsana itu artinya telah menceritakan kepada kami, kata Imam Bukhari, gurunya Imam Bukhari yaitu Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal mendengar hadis ini dari siapa? Haddatsana Syu'bah, kata beliau. Telah membacakan atau menyampaikan kepada kami hadis ini guru kami yang bernama Syu'bah. Syu'bah qala berkata, akhbaroni Alqamah ibnu Marsad, telah mengabarkan kepadaku hadis ini Alqamah bin Marsad, gurunya Syu'bah Alqamah. Alqamah berkata, sami itu aku telah mendengar Sa'dad bin Ubaidah, Sa'ad bin Ubaidah. Nah, Sa'ad bin Ubaidah mendengar hadis ini dari gurunya, yaitu an Abi Abdurrahman As-Sulami, dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami mendengar hadis ini dari gurunya, yaitu an Utsman, dari Utsman. Ya, dari Utsman. Utsman siapa? Diterangkan di dalam kitab An-Nawawi tadi, kitab Riyadhus Shalihin. Ini loh, hadis nomor 993. An Utsman bin Affan, dari Utsman bin Affan. Ya. Nah, kembali ke tadi yang diriwayatkan Bukhari. Utsman bin Affan radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepadanya, mengatakan, aku mendengar hadis ini anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Jadi ini hadisnya Utsman bin Affan, saudara. Ya, Nabi mengatakan khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, orang yang mau mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Bukan orang yang paling sering haji atau paling sering umroh, bukan. Sering haji, sering umroh, silakan saja, itu duit sampean sendiri kok. Ya, silakan aja, tapi ketahuilah, sering umrah dengan sering baca Al-Quran itu lebih bagus yang sering baca Al-Quran. Jadi saudara sekalian, Nabi mengajarkan kepada kita, beliau tidak mengatakan khairukum man tahujja kulla amil, tidak bilang begitu. Orang yang terbaik diadakan adalah orang yang pergi haji setiap tahun. Beliau tidak mengatakan khairukum man umroh. Orang yang umroh setiap tahun, enggak ada hadis seperti itu. Yang ada adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Jadi saudara datang ke sini belajar Al-Quran, itu sudah menjadi orang yang terbaik. Walaupun bacanya masih, orang Solo bilang gratul. Baca itu masih susah benar itu. Ya, apalagi hafal, baca aja belum pas kok. Apa lebih ngalih lagi, lebih susah lagi. Tapi enggak apa-apa, saudara mau belajar sudah terbaik itu. Maaf daripada, maaf ya,
Orang di luar sana yang sama sekali selama hidupnya nggak pernah belajar Al-Quran. Mungkin ada di luar sana, Pak. Selama hidupnya belajar gini nih, datang ke pengajian, mendengarkan Al-Quran disampaikan, nggak pernah dia jalani. Mungkin ada, mungkin. Nah, jangan begitu. Ya, ini loh. Sebaik-baik adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Qala berkata, rawi berkata, ya ini Bukhari, bisa jadi Bukhari atau bisa jadi yang di belakangnya. Wa aqra'a Abu Abdurrahman fi imra'ati Utsman, dan telah membacakan siapa? Abu Abdurrahman telah membacakan hadis ini, Abu Abdurrahman fi imra'ati Utsman, pada istrinya Utsman, hatta kanal Hajjaj, sampai adalah Al-Hajjaj. Qala, dia berkata, wa dzakal ladzi aq'adani maq'adi hadza. Wadaka, dan itulah yakni mempelajari Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran, alladzi yang aq'adani, membuat duduk aku, maq'adi, di tempat dudukku, hadza, ini. Jadi sampai ada orang-orang zaman dulu mengatakan, aku ini duduk di sini ini karena mau mempelajari Al-Quran. Begitu dulu itu. Nah, saudara juga begitu. Saudara duduk di sini walaupun sambil tidur. Mungkin ada yang sambil tidur. Hah? Itu duduk di sini itu karena mau mempelajari Al-Quran. Itu sudah terbaik itu. Wah, apalagi yang mengajarkan Al-Quran, lebih baik lagi. Mempelajari Al-Quran saja sudah terbaik itu, Pak. Belajar, mempelajari. Belum pinter, belum pandai. Wah, apalagi yang mengajarkan Al-Quran. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, apa kata Rasulullah? Menurut hadis nomor 5000, ini Bukhari tadi ya. Di Bukhari yang lainnya ini Nabi mengatakannya, inna afdalakum, sesungguhnya yang paling afdol di antara kalian, yang paling utama di antara kalian semua ini, kata Nabi, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Jadi beda dari tadi. Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Di hadis yang lain beliau mengatakan inna afdalakum, sesungguhnya yang paling afdol di antara kalian, kata beliau Rasulullah, man ta'allamal Qur'an, orang yang mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan yang mengajarkannya. Ini ada dua hadis. Ya, dua hadis saja. Jadi kembali kepada kitab Riyadhus Shalihin yang sedang kita baca tadi. Ya, ini riwayat Bukhari sudah kita lihat, betul ada di hadis nomor 5027 dan juga 5028, tapi dengan lafal yang berbeda. Sekarang kita lihat yang ketiga. Hadis nomor 994. Wa ana Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah ridha kepada Aisyah. Qalat, Aisyah istri Nabi berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sendiri. Tadi Utsman bin Affan, sebelumnya lagi siapa tadi itu? Astagfirullah. Abu Abdurrahman ya. Nawas bin Sam'an, di depannya siapa tadi? Abu Umamah cerita begitu, bahwa Al-Quran itu, orang yang belajar Al-Quran yang sebaik-baik di antara muslimin ini. Kemudian Nawas bin Sam'an juga begitu, Utsman bin Affan juga begitu. Sekarang Aisyah yang berkata. Aisyah telah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda sebagai berikut. Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah. Alladzi, orang yang yaqra'u, selalu membaca Al-Qur'an. Perhatikan, Nabi menggunakan fi'il mudhari dalam berbicara. Alladzi yaqra'ul Qur'ana, orang yang selalu membaca Al-Qur'an, wa huwa mahir, sedangkan dia orang yang mahir. Mahir bahasa Indonesia juga sudah menjadi bahasa Indonesia. Ini bahasa Arab. Mahir ini orang yang cakap, pandai. Orang yang membaca Al-Quran dan dia orang yang mahir bihi dengannya, dengan Al-Quran, pandai membaca Al-Quran, nanti di akhirat beserta as-safaratil kiramil bararah, beserta para malaikat tempatnya nanti di akhirat. Masya Allah, tempat berkumpulnya dia dengan para malaikat nanti. Padahal dia manusia. Ini. Jadi Nabi bilang begitu. Kemudian ini orang yang mahir membaca Al-Quran. Jangan putus asa. Lah kalau orang nggak mahir bagaimana? Baca Al-Quran terbata-bata. Ini ya tahu. Ini. Walladzi, dan orang yang yaqra'ul Quran, dia juga suka atau selalu membaca Al-Quran, tapi tahu terbata-bata.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, yang akan datang hafalannya surat Al-Buruj ya? Surat apa? Al-Insyiqaq ya? Idza samaa'u syaqqat, itu ya? Yang akan datang. Idza samaa'u syaqqat. Mungkin dia susah baca seperti itu. Idza samaa'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Misalnya susah. Idza samaa'u syaqqat. Enggak bisa nirukan yang susah aku. Nanti kalau pas orang belajar Al-Qur'an ketahuan mana yang lancar bacaannya, mana yang susah. Kan kelihatan itu, ya kan? Nah, Nabi mengatakan, "Walladzi yaqra'ul Qur'an," dan orang yang selalu membaca Al-Qur'an, wa yatata'u, padahal dia terbata-bata. Orang Solo bilang gratul. Orang sini bilang apa, Pak? Kalau bacanya gagap. Baca Al-Qur'an itu gagap gitu. Apa kata Nabi? Wa yatata'u fi, dan dia itu terbata-bata di dalam membacanya, wa huwa alaihi syakkun, dan dia atas Al-Qur'an tadi syakkun, berat. Jadi membaca Al-Qur'an itu berat rasanya. Mulutnya ini mengucapkan qaf, enggak bisa. Misalnya gitu. Atau yang lainnya. Baca Al-Qur'an itu susah sekali mulutnya ini. Nabi bilang apa? Lahu ajroni, untuk dia ada 2 pahala. Pahalanya 2 malahan. Yang lain pahalanya 1. Dia ini dapat 2 pahala. Apa pahalanya 2? Menurut hadis yang muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim ini, karena 1, walaupun dia terbata-bata, dia masih mau membaca Al-Qur'an. Diulang-ulang. Salah, Pak, ulangi lagi, Pak. Salah, Pak, ulangi lagi, Pak. Salah, ulangi. Tapi dia tetap mau membaca. Itu dapat 2 pahala. Pahala yang pertama karena dia mau membaca. Pahala yang kedua karena dia mau bersusah payah. Disuruh ngulangi sama gurunya enggak marah dia. Kan ada orang suruh ngulangi sarik dia. Ustaz ini udah Ustaz, aku bisanya begini. Sarik dia. Ini enggak sarik dia. Disuruh ulangi lagi. Dulu saya termasuk di dalamnya. Waktu belajar juga begitu. Ulangi, salah, masih ada yang salah. Baca lagi. 1 ayat, apalagi ayatnya panjang itu. Nah, nanti enggak salah di sini, salah di belakangnya. Kalau enggak di sini, salah lagi depannya lagi. Gitu. Biasa kayak gitu tuh. Orang sedang belajar kok. Sama sedang belajar naik mobil juga gitu, nyerempet, nah nabrak lah, kecepatan lah, kepelanan lah, macam-macam itu. Belajar, semua yang namanya belajar pasti ada salahnya. Enggak apa-apa salah. Nabi bilang begitu kok. Ini nih. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi lahu ajroni. Nabi bilang gitu loh. Dan orang yang membaca Al-Qur'an dan dia terbata-bata di dalam membacanya, wa huwa alaihi syakkun, dan dia berat membaca Al-Qur'an, untuk dia lahu ajroni, 2 pahala. Jadi walhasil saudara belajar Al-Qur'an dan mahir, pahalanya itu amalan yang utama. Saudara sedang belajar Al-Qur'an dan bacaannya tidak mahir, saudara pun sedang menjadi orang yang terbaik. Kenapa? Karena mau belajar Al-Qur'an. Nah, kalau yang enggak mau belajar Al-Qur'an ya tidak termasuk khairukum, tidak termasuk. Nah, ini ya. Ini hadis yang ketiga. Yang keempat. Nah, ini yang keempat ini. 995 wa Nabi Musa, dan dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepadanya, qala, dia berkata, ya, Abu Musa Al-Asy'ari berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah apa? Mathalul mu'minin. Panjang hadisnya ini. Ini nanti ajalah, kita tunda dulu. Kita lihat yang di Bukhari dulu. Ya, di kitab Sahih Bukhari. Nah, di kitab Sahih Bukhari, Pak, ada juga kitabnya nomor 66. Kalau di Riyadhus Shalihin kitab nomor 8. Di Sahih Bukhari kitab nomor 66, judulnya Kitabu Fadhailil Qur'ani, kitab tentang keutamaan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu punya keutamaan. Apa keutamaannya? Ini banyak hadisnya nih di sini nih. Nah, kita lihat kitab Sahih Bukhari, kitab hadis yang paling sahih seluruh dunia. Ini kitab Sahih Bukhari. Beliau menulis dalam kitabnya ini beberapa bab. Ini babnya banyak ini. Tuh.
Hitung sendiri nanti. Banyak babnya. Bab yang pertama, bab kaifa nazalal wahyu wa awwalu ma nazala. Bab kaifa bagaimana nazalat telah turun al-wahyu, wahyu ini, Al-Quran ini, wa awwalu dan yang awal, yang pertama, ma nazala, dari apa yang telah turun. Maksudnya wahyu yang pertama kali turun itu apa? Ini bab yang pertama. Lalu dikatakan, qala Ibnu Abbas, telah berkata Ibnu Abbas. Perhatikan, Bukhari langsung ngomong qala Ibnu Abbas, telah berkata Ibnu Abbas. Padahal Bukhari enggak pernah ketemu Ibnu Abbas. Kok dia bisa bilang Ibnu Abbas berkata begitu? Ya, dia punya sanad, tapi sanadnya tidak disebut di sini. Ini namanya hadis mu'allaq, ya, hadis yang tergantung, yang tidak ada sanadnya. Tapi Bukhari pasti punya sanadnya ini, sampai dia ketemu kepada omongannya Ibnu Abbas yang mengatakan, Ibnu Abbas berkata, al-muhaimin, al-amin, al-Quran, aminun ala kulli kitabin qablahu. Al-muhaimin, Al-Quran itu al-muhaimin, atau bisa dikatakan Allah yang al-muhaimin. Allah al-muhaimin itu, ya, yang apa? Maha apa? Muhaimin itu maha apa? Maha melihara, ya. Al-amin, yang terpercaya. Al-muhaimin dalam Al-Qur'an, kata-kata al-muhaimin itu artinya al-amin, yang terpercaya, yang bisa dipercaya. Al-Qur'anu aminun, Al-Qur'an itu juga amin, sesuatu yang terpercaya. Ala kulli kitabin, atas segala kitab qablahu, yang sebelumnya. Jadi Al-Quran adalah kitab yang paling terpercaya dibandingkan dengan semua kitab yang sebelumnya. Al-Quran itu lebih terpercaya daripada kitab Injil, lebih terpercaya daripada kitab Taurat. Ini maksud dari perkataan Ibnu Abbas. Ya. Terus apa hadisnya? Ini dia. Hadis nomor 4978. Hadatsana Ubaidullah ibnu Musa an Saiban an Yahya an Abi Salamah qala akhbarani Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, wa Ibnu Abbas, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sampai di sini katakan radhiyallahu anhum, semoga Allah ridha kepada mereka, yakni kepada Ibnu Abbas, kepada bapaknya Abbas, dan kepada Aisyah. Qala, keduanya telah berkata, Aisyah dan Ibnu Abbas, kedua orang sahabat Nabi ini telah berkata. Beliau berdua, Ibnu Abbas dan Ibnu Aisyah, mengatakan labisan nabiyyu, telah tinggal siapa? An-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi Makkah, di Mekah, asyra sinin, 10 tahun. Yunzalu alaihil Qur'an, yunzalu diturunkan alaihi kepada beliau al-Qur'anu, Al-Quran. Nabi tinggal 10 tahun di Mekah, diturunkan selama 10 tahun itu Al-Quran di Mekah. Wabil Madinati, dan di Madinah, dan Nabi tinggal di Madinah asyra sinin, selama 10 tahun. Padahal lebih, 13 tahun beliau tinggal di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Tapi selama 13 tahun Nabi kita tinggal di Mekah, 10 tahun aja lamanya Al-Quran itu turun. Yang pernah tidak turun lama, ya. Nah, di Madinah Nabi tinggal 10 tahun, turun selama 10 tahun di Madinah itu Al-Quran kepada beliau. Jadi hadis ini menerangkan tentang masa turunnya wahyu kepada Nabi kita di Madinah 10 tahun, di Mekah juga 10 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu sekalian, ini beberapa hadis tentang keutamaan Al-Quran. Masih banyak hadis-hadis yang ingin saya sampaikan tentang keutamaan Al-Quran, tapi karena waktu yang membatasi kita, insya Allah kita sambung besok pagi, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi peringatan buat kita semuanya dan menambah ilmu kita semuanya, dan semoga Allah memberi kepahaman kepada kita semuanya, memberi keikhlasan di dalam mengamalkannya, memberi kesabaran kepada kita untuk tetap menuntut ilmu sampai akhir hayat kita, dan semoga Allah memberi kepada kita semua istiqomah dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.